Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, formasi 6A, akan memaparkan materi mengenai analisis gliserol monostearat dan setil alkohol dalam krim sunblock secara kromatografik gas. Berikut adalah anggota kelompok 2, 1. Fuad Mozaki, NIM 19650247, 2. Fatimah Zalmatul Enzani, NIM 19650248, 3. Alfinur Fitria, NIM 19650254, 4. Andida Kurnia Wulansari, NIM 19650259, 5. Natasya Inka Putri, NIM 19650263, 6. Iko Prihartini, NIM 19650264, 7. Siti Rosidatul Ulfiyah, 19650265, 8. Marlin Chosengo, 19650273. Sediaan sunblock. Sunscreen atau sunblock adalah zat kimia yang menyerap atau menahan sinar UV dan menunjukkan efek imunosupresif dari sinar matahari. Sunblock dimaksudkan untuk menghalangi pemaparan sinar matahari secara fisik dan dapat menahan seluruh sinar matahari untuk mengurangi efek buruk sinar matahari tersebut. Sunblock dapat menahan sinar UVA maupun sinar UVB. Yang pertama, definisi sediaan krim. Krim adalah kosmetik perawatan kulit yang umum dipakai sejak dahulu. Sejalan dengan perkembangan teknik emulsifikasi dan perubahan perawatan kecantikan, terdapat berbagai macam krim yang dibuat melalui perkembangan tersebut. Krim adalah sediaan yang memiliki viskositas tertentu, biasanya dalam bentuk emulsi M/A atau minyak dalam air maupun dalam bentuk A/M, air dalam minyak. Krim digunakan untuk membentuk solusio atau dispersi dari obat pada kulit untuk tujuan terapi atau pencegahan. Beberapa krim juga digunakan untuk menyegarkan atau sebagai pelembab. Selanjutnya, basis krim sunblock dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama, tipe minyak air. Tipe minyak air ini lebih mudah untuk membuatnya dan stabil, tetapi sulit untuk membuat sediaan ini tahan terhadap air karena adanya emulsifier hidrofilik. Jika konsentrasi emulsifier pada sunscreen dibiarkan tinggi, sunscreen akan mudah dicuci saat orang berkeringat atau berenang. Oleh karena itu harus berhati-hati dalam memilih emulsifier dan pembentuk film karena dapat menimbulkan efek tersebut. 2. Tipe air minyak. Tipe air minyak ini merupakan tipe yang secara inherent tahan terhadap air dan dapat memberikan efisiensi sunscreen secara maksimum. Pada tipe emulsi ini, minyak dan komponen fase minyak akan membentuk fase eksternal. Ketika diaplikasikan pada kulit, fase kontinu atau yang mengandung sunscreen membentuk film yang seragam pada kulit yang memungkinkan untuk SPF yang tinggi pada penggunaan level sunscreen yang rendah. Awalnya emulsi tipe ini berbasis beeswax dinetralkan dengan boraks atau natrium borak. Emulsi ini akan memberikan kesan berminyak dan tidak menyenangkan. Selain itu, emulsi ini tidak stabil pada kondisi penyimpanan dengan suhu tinggi dan dalam freezer. Namun saat ini sebagian besar telah diatasi dengan bahan baru sehingga menjadi lebih efisien dan mudah untuk menggunakan emulsifier. Bahan-bahan tersebut dapat berfungsi sebagai emulsifier dengan konsentrasi di bawah 2%. Namun seringkali perlu menambahkan elektrolit sebagai stabilisator, penambahan poliol 2,5 sampai dengan 100% dapat membantu mencapai stabilitas maksimum untuk memperoleh kekentalan krim sesuai dengan yang diinginkan. Komponen basis krim sunblock yang pertama, gliserol monostearat, pemerian, cairan kental, jernih, tidak berwarna, tidak berbau, rasa agak manis, higroskopis. Kelarutan, larut dalam etanol panas, ether, kloroform, aseton panas, minyak mineral, minyak tetap. Praktis tidak larut dalam air, tetapi dapat terdispersi dalam air dengan penambahan sedikit sabun atau surfaktan. Kegunaannya sebagai emulsifier non-ionik, stabilizer, dan emolien dalam produk makanan, farmasi, dan kosmetik.
Yang kedua, setil alkohol. Pemerian berupa serpihan putih, granul atau kubus berbau lemah. Kelarutan, setil alkohol tidak larut dalam air, dapat bercampur dengan minyak dan lemak tertentu, dan kelarutannya bertambah dengan naiknya suhu minyak. Kegunaannya digunakan dalam krim karena mempunyai sifat emulien, meningkatkan stabilitas dan konsistensi, memperbaiki tekstur, dan sebagai bahan pengemulsi. Bahan ini stabil dengan keberadaan asam, alkali, cahaya, dan udara. Konsentrasi yang digunakan sebagai emulien adalah 2 sampai dengan 5%, sedangkan sebagai zat pengemulsi 2 sampai dengan 10%. Metode analisis kromatografi gas. Kromatografi gas adalah suatu metode analisis senyawa yang bersifat atsiri dengan meletakkan gas yang bertindak sebagai fase gerak melalui fase diam yang berupa padatan atau cairan. Bila fase diamnya adalah padatan, maka disebut kromatografi gas padat. Dan bila fase diamnya adalah cairan, maka disebut kromatografi gas cair. Kromatografi dapat digunakan untuk menganalisa senyawa yang sukar menguap setelah dilakukan reaksi derivitasi dengan cara mengubah atau memodifikasi struktur molekulnya. Kromatografi gas dapat dianggap sebagai bentuk kromatografi kolom, di mana fase gerak adalah gas yang disebut zat pembawa. Fase diam dapat berupa zat penjerap, aktif, atau dapat berupa cairan yang dilapiskan sebagai lapis tipis zat padat, penyangga inner yang halus atau bahan lain yang cocok. Yang selanjutnya yaitu keuntungan dari kromatografi gas. Yang pertama, kecepatan seluruh analisis dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Kedua, data pisah yang baik. Ketiga, analisis kualitatif. Waktu retensi adalah waktu sejak penyuntikan sampai maksimum puncak. Waktu ini tidak terpengaruh oleh adanya komponen lain dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi puncak yang terbentuk. Yang keempat, analisis kuantitatif. Luas puncak yang terbentuk berbanding lurus dengan konsentrasi puncak tersebut. Ini dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi yang tepat dari setiap komponen. Dan yang terakhir, kesederhanaan penafsiran data yang diperoleh biasanya cepat dan langsung serta mudah. Yang selanjutnya yaitu kromatografi gas padat atau KGP. Pemisahan didasarkan pada sifat komponen-komponen ada pada fase diam padat. Fase diam padat yang biasanya digunakan adalah alumina, silika gel, atau karbon. Kromatografi ini memiliki aplikasi yang terbatas karena retensi yang semi permanen dari molekul-molekul polar dan puncak elusi yang sangat berekor. Merupakan konsekuensi dari proses penjerapan yang bersifat nonlinier. Oleh karena itu, teknik ini jarang digunakan kecuali untuk pemisahan senyawa-senyawa gas tertentu yang berbobot molekul rendah. Lalu yang B, kromatografi gas cair atau KGC. Pemisahan terjadi berdasarkan pada partisi komponen-komponen sampel yang masuk dan keluar dari lapisan zat cair. Banyaknya fase cair yang dapat digunakan sampai suhu 400 derajat Celcius mengakibatkan kromatografi gas cair merupakan bentuk kromatografi yang paling serbaguna dan selektif. Kromatografi gas cair dapat digunakan untuk menganalisis zat padat dan zat cair. Fase cair yang digunakan berupa lapisan tipis zat cair dan zat padat yang inner. Satu-satunya pembatas pada pemilihan cairan yang digunakan adalah zat cair harus stabil dan tidak atsiri pada kondisi kromatografi. Kromatografi gas dapat digunakan untuk menganalisa kualitatif dan kuantitatif. Untuk analisa kualitatif dilakukan dengan cara membandingkan waktu retensi dari komponen yang kita analisis dengan waktu retensi zat baku pada kondisi analisis yang sama. Untuk analisis kuantitatif digunakan dengan cara perhitungan relatif dari tinggi atau luas puncak kromatogram komponen yang analisa terbentuk zat baku pembanding yang analisa
terhadap total luas puncak jika tidak digunakan metode baku luar atau baku dalam. Lalu yang selanjutnya akan membahas mengenai penelitian. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama kromatografi gas Shimatsu model gas kromatografi 17A yang dilengkapi dengan detektor ion Yasai, kolom kapiler 60 meter dengan diameter dalam 0,30 mm, film teknis 0,25 mikrogram per meter dengan fase diam Fibewax dan gas pembawa helium. Yang berikut pemroses data kelas gas chromatography solution, lalu integrator CMP102, microscreen berukuran 10 mikrogram per liter dengan ujung lancip, lalu neraca analitik, alat penguap dengan gas nitrogen, tabung reaksi tahan panas seperti teflon, vortex, oven, sentrifugator, dan alat gelas yang umum digunakan dalam analisis kuantitatif. Berikut kita masuk ke cara kerja. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu standar gliserol monostearat, standar setil alkohol, N-heksana, metanol, toluen, asetil klorida, K2CO3, dan sampel sunblock. Mencari kondisi analisis yaitu dengan esterifikasi metode Lepek. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut yaitu yang pertama, timbang masing-masing asam lemak dimasukkan ke dalam labu ukuran 5 ml dan dilarutkan dengan heksana sampai tanda batas dan diperoleh larutan standar dengan konsentrasi 20.000 ppm. Selanjutnya, larutan tersebut dipipet 0,4 ml ke dalam tabung reaksi tertutup teflon, kemudian dikeringkan dengan gas N2. Dilakukan esterifikasi dengan metanol sehingga diperoleh asam lemak termetilasi. Selanjutnya, larutan dikeringkan dengan gas N2 ditambahkan 2 ml metabol toluen. Kemudian, tambahkan 2,5 ml asetil klorida secara perlahan ke dalam tabung-tabung reaksi sambil di-vortex. Lalu tutup rapat dan dipanaskan dalam oven dengan suhu 100 derajat Celcius selama 1 jam, lalu didinginkan tabung dalam air. Tambahkan 5 ml K2CO3 6% secara perlahan sambil di-vortex, lalu tutup tabung rata lalu disentrifus 3000 rpm selama 5 menit. Nah, sebanyak 1,0 mikrogram per liter lapisan atas toluen siap disuntikan ke dalam alat kromatografi gas. Yang berikutnya yaitu basis krim. Nah, pada basis krim ini dilakukan penentuan komponen basis krim, lalu penyiapan komponen basis krim, dan pemilihan metode analisis basis krim. Nah, yang kita bahas pertama yaitu komponen basis krim. Dilakukan dengan cara di mana gliserol monostearat dan setil alkohol ditimbang sebanyak 100 mg untuk masing-masing. Lalu selanjutnya masukkan ke dalam labu ukur 5 ml, lalu ditambahkan N-heksana sedikit demi sedikit hingga semua larut. Nah, cukupkanlah volume hingga diperoleh larutan 20.000 ppm. Lalu masing-masing larutan diesterifikasi dengan metode Lepek hingga didapatkan larutan asam lemak termetilasi. Dan yang terakhir, masing-masing senyawa disuntikan ke dalam kromatografi gas dan dicatat waktu retensinya. Nah, yang berikut penyiapan komponen basis krim dilakukan dengan cara di mana gliserol monostearat dan setil alkohol ditimbang dengan masing-masing berat sebanyak 100 mg, lalu dimasukkan senyawa ke dalam labu ukur 5 ml, lalu ditambahkan N-heksana sedikit demi sedikit hingga semua larut. Selanjutnya, cukupkanlah volume hingga batas, lalu pipet masing-masing senyawa sebanyak 1 ml dan dilakukan esterifikasi dengan metode Lepek. Nah, yang berikutnya yaitu pemilihan metode analisis basis krim dilakukan dengan cara disuntikan larutan sebanyak 1 mikrogram per liter ke dalam alat kromatografi gas, lalu dicatat semua waktu retensinya. Selanjutnya yaitu validasi metode analisis. Yang pertama yaitu pembuatan kurva kalibrasi dan uji linearitas. Caranya, larutan campuran gliserol monostearat dan setil alkohol termetilasi dengan konsentrasi 8.000, 10.000, 12.000, 14.000, 16.000, dan 18.000 ppm disuntikkan sebanyak 1 mikroliter ke dalam ruang suntik. Kemudian dielusi dengan kondisi terpilih.
Selanjutnya yaitu luas puncak masing-masing komponen basis krim diperoleh dan dicatat. Kemudian dibuat persamaan garis yang terjadi dari hubungan konsentrasi dengan luas puncak. Yang kedua yaitu penentuan batas deteksi LOD dan batas kuantisasi atau LOQ. Batas deteksi ditentukan dengan metode perhitungan statistik melalui persamaan regresi linier berdasarkan kurva kalibrasi standar yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketiga yaitu uji presisi, digunakan larutan standar 8000, 14000, dan 18000 ppm. Caranya, sebanyak 1 mikroliter larutan dari masing-masing konsentrasi disuntikkan pada kromatografi gas, kemudian dianalisis menggunakan kondisi analisis optimum terpilih dan diulang sebanyak 6 kali. Pengukuran dan hitung nilai simpangan baku relatif atau koefisien variasinya. Kriteria seksama diberikan jika metode memberikan simpangan baku relatif atau koefisien variasi 2% atau kurang. Yang keempat yaitu uji perolehan kembali atau UPK menggunakan metode simulasi. Pada metode ini dibuat placebo sampel yang mengandung sejumlah standar gliserol, monostearat, dan setil alkohol yang telah diketahui kadarnya. Sebanyak 1 mikroliter dari larutan disuntikkan pada alat kromatografi gas dengan kondisi analisis optimum terpilih. Lalu catat luas puncak gliserol, monostearat, dan setil alkohol, kemudian hitung presentasi uji perolehan kembali gliserol, monostearat, dan setil alkohol. Selanjutnya yaitu uji kualitatif dan kuantitatif sampel sunblock. Caranya yang pertama, sampel sunblock yang dianalisis adalah sampel yang ada di pasaran dengan komposisi gliserol monostearat 3,2% dan setil alkohol 3,5%. Yang kedua, timbang sampel sebanyak 1 gram. Kemudian larutkan dalam heksana pada labu ukur 10 ml dan cukupkan volumenya dengan hingga batas. Yang ketiga, larutan tersebut diesterifikasi dengan metode Lipek. Yang keempat, larutan dipipet 0,4 ml ke dalam tabung reaksi bertutup teflon, kemudian keringkan dengan gas N2. Yang kelima, larutan yang sudah kering ditambahkan 2 ml metanol toluen 4/1 atau volume per volume Vortex. Keenam, kemudian tambahkan 0,2 ml asetil klorida perlahan-lahan ke dalam tabung reaksi sambil di Vortex. Yang ketujuh, tabung ditutup rapat kemudian dipanaskan dalam oven dengan suhu 100 derajat Celcius selama 1 jam. Kedelapan, setelah itu dinginkan dalam air dan tambahkan 5 ml K2CO3 6% dengan perlahan-lahan. Yang kesembilan, tabung ditutup rapat lalu disentrifuge 3000 rpm selama 5 menit. Yang ke-10, sebanyak 1 mikroliter lapisan atas toluen siap disuntikkan ke dalam alat kromatografi gas dengan kondisi analisis terpilih. Yang ke-11, catat luas puncak gliserol monostearat dan steril alkohol, lalu hitung kadar komponen penyusun basis krim sunblock. Selanjutnya yaitu analisis kualitatif. Caranya, sebanyak 1 mikroliter larutan sampel sunblock TBS dilakukan elusi dengan menggunakan kondisi analisis terpilih. Lalu catat waktu retensi sampel dan bandingkan dengan waktu retensi standar. Selanjutnya yaitu analisis kuantitatif. Caranya, sebanyak 1 mikroliter larutan sampel sunblock TBS dilakukan elusi dengan menggunakan kondisi analisis terpilih. Kemudian catat luas puncak dan hitung kadarnya berdasarkan persamaan kurva kalibrasi yang telah diperoleh. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, pencarian kondisi optimum. Kondisi analisis dioptimasi kembali karena kolom yang digunakan berbeda. Perbedaan kolom dapat mengakibatkan kondisi analisis berubah. Oleh karena itu dilakukan pencarian kondisi analisis optimum untuk mendapatkan kondisi analisis yang baik untuk identifikasi dan penetapan kadar gliserol, monostearat, dan setil alkohol dalam sunblock sesuai dengan kolom yang digunakan. Parameter yang digunakan untuk analisis
optimum adalah jumlah pit teoritis atau N, tinggi setara pelat teoritis atau high equivalent theoretical atau HETP, dan waktu retensi atau R. Efisiensi yang baik bila nilai N tinggi, HETP kecil, dan waktu retensi singkat. Parameter pada proses optimasi ini adalah suhu kolom dan laju alir gas. Variasi suhu kolom yaitu 150 derajat Celcius, 160 derajat Celcius, dan 170 derajat Celcius. Hal tersebut disesuaikan dengan titik didih senyawa yang akan dianalisis dan fase diam yang digunakan yaitu UV wax yang memiliki suhu minimum 10 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius dan suhu maksimum 225 derajat Celcius. Jika suhu kolom di bawah suhu minimum, maka fase diam akan memadat, sedangkan jika suhu terlalu tinggi, maka fase diam akan terurai perlahan-lahan. Setelah didapatkan suhu optimum, selanjutnya memvariasikan laju alir gas membawa yaitu 0,8 mili per menit, 1,0 mili per menit, dan 1,2 mili per menit. Pada penelitian ini, kolom yang digunakan adalah kolom kapiler dengan diameter kecil sehingga laju alir yang digunakan rentang antara 0,2 sampai 2 mili per menit. Penetapan suhu injektor harus diatur lebih tinggi daripada suhu kolom maksimum agar semua sampel dapat menguap segera setelah sampel disuntikan. Suhu detektor biasanya 15 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius lebih tinggi dari titik didih senyawa yang dianalisis. Pada percobaan dengan memvariasikan suhu kolom dan laju alir gas diperoleh bahwa semakin tinggi suhu kolom dan laju alir gas, maka waktu retensi gliserol monostearat dan setil alkohol semakin cepat. Hasil yang didapatkan bahwa kondisi yang memberikan nilai N paling besar dari nilai HETP. Paling kecil adalah metode elusi dengan suhu awal kolom 170 derajat Celcius dan laju alir gas 1,2 ml per menit. Waktu retensi untuk gliserol monostearat dan setil alkohol masing-masing pada menit ke 6,107 dan ke 7.814. Jadi disimpulkan kondisi analisis optimum untuk menetapkan kadar gliserol monostearat dan setil alkohol adalah elusi dengan suhu terprogram pada suhu awal kolom 170 derajat Celcius. Laju alir gas yang digunakan adalah 1,2 ml per menit dan suhu injektor dan detektor diatur pada suhu 230 derajat Celcius dan 250 derajat Celcius. Yang kedua yaitu pembuatan kurva kalibrasi dan uji linearitas. Pembuatan kurva kalibrasi secara kuantitatif bertujuan untuk menghitung kadar zat yang terkandung dalam sampel. Pembuatan kurva kalibrasi gliserol monostearat dan setil alkohol dilakukan dengan menghubungkan 6 titik pada berbagai konsentrasi gliserol monostearat dan setil alkohol termetilasi yaitu 8040, 10050, 12060, 14070, 16080, dan 18090 ppm. Bersama regresi linear dari kurva kalibrasi gliserol monostearat, Y sama dengan 2 883695807 kali dikurangi 15157,48 dengan koefisien korelasi R yaitu 0,9993, sedangkan persamaan regresi linear dari kurva setil alkohol Y sama dengan 1,8022 45913 kali dikurangi 10388,34286 dengan koefisien korelasi R yaitu 0,9994. Harga koefisien korelasi tersebut sudah dapat dikatakan linear karena mendekati 1, meskipun masih dapat diperoleh harga koefisien korelasi yang lebih linear yaitu 0,9999. Yang ketiga, uji keterulangan atau presisi larutan standar gliserol monostearat dan setil alkohol diesterifikasi dengan metode Lepage. Hingga didapatkan gliserol monostearat dan setil alkohol termetilasi dengan 3 konsentrasi berbeda yaitu rendah, sedang, dan tinggi, yaitu 8040, 12060, dan 18090 pp. Masing-masing memberikan nilai koefisien variasi atau KV berturut-turut untuk gliserol monostearat 10%, 1,37%, dan 1,39%. Sedangkan untuk setil alkohol
nilai koefisiensi variasi berturut-turut 1, 0,9%, 1,79%, dan 1,53%. Pada penelitian ini, hasil uji presisi memperlihatkan bahwa semua nilai koefisien variasi di bawah 2%, yang menunjukkan hasil pengukuran satu dengan yang lainnya memiliki selisih yang kecil sehingga metode ini memenuhi kriteria saksama. Yang keempat, pengujian batas deteksi dan batas kuantitasi. Penentuan batas ini sangat penting karena batas deteksi dan kuantitasi merupakan parameter sensitivitas suatu metode. Semakin kecil nilai deteksi dan kuantitasi berarti metode yang digunakan semakin sensitif. Batas deteksi dan batas kuantitasi dapat dihitung secara statistik menggunakan persamaan garis regresi linear dari kurva kalibrasi yang telah diperoleh. Berdasarkan perhitungan statistik menggunakan persamaan linear dari kurva kalibrasi, gliserin monostearat diperoleh batas deteksi gliserol monostearat yaitu 479,519 ppm dan batas kuantitasi sebesar 1598,398 ppm. Sedangkan untuk setil alkohol diperoleh batas 426,244 ppm dan batas kuantitasi sebesar 1420,795 ppm. Konsentrasi tersebut berada di bawah konsentrasi terkecil pembuatan kurva kalibrasi. Hal tersebut menunjukkan metode yang digunakan cukup sensitif untuk menganalisis gliserol monostearat dan setil alkohol dalam sunblock. Uji perolehan kembali, akurasi. Persentase uji perolehan kembali gliserol monostearat yaitu A. Larutan yang mengandung gliserol monostearat 1,8% sebesar 100,37 kurang lebih 1,00%. B. Larutan yang mengandung monostearat 2,4% sebesar 99,77% kurang lebih 0,44%. Untuk larutan yang mengandung gliserol monostearat 3% sebesar 100,68 kurang lebih 0,73%. Larutan yang mengandung setil alkohol 1,8% sebesar 100,68%. Yang selanjutnya, larutan yang mengandung setil alkohol 2,4% sebesar 99,66 kurang lebih 1,01%. Larutan yang mengandung setil alkohol 3% sebesar 99,94 kurang lebih 0,66%. Jika dilihat dari hasil UPK gliserol monostearat dan setil alkohol memenuhi kriteria cermat karena memiliki persentase uji perolehan kembali pada rentan 98-102%. Artinya bahwa nilai rata-rata hasil pengukuran sangat dekat dengan nilai sebenarnya. Penetapan kadar gliserol monostearat dan setil alkohol dalam krim sunblock TBS. Dari hasil analisis, didapat kadar gliserol monostearat dalam sampel adalah 3,19% kurang lebih 0,02%. Kadar setil alkohol dalam sampel adalah 3,71% kurang lebih 0,07%. Hasil uji komposisi gliserol monostearat dan setil alkohol dalam sampel kurang lebih sesuai dengan yang telah dinyatakan dalam kemasan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan dan juga ditambahkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.